Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikindut. Nah guys, kali ini ya kita mau nyobain salah satu kuliner yang baru aja buka di Surabaya. Dan ini dia katanya bandar guys. Bandarku harusnya banyak ya. Apa paling murah atau paling apa ya? Ada palingi pasti. Nah ini bukan bandar yang aneh-aneh ya, kayak bandar gitu, bukan. Sebenarnya kita kesini tuh agak random ya guys ya. Jadi kayak ngeliat orang review tuh juga belum pernah. Cuma tadi itu kita kayak ngelewat gitu ya guys ya. Dan kelihatannya bagus juga. Boleh di Google review itu juga, yang nge-review juga dikit banget. Jadi kayak ini benar-benar kayak experience pertama kita, dan ini beneran random ya. Semoga ini menjadi salah satu kuliner yang mungkin bisa kalian coba gitu ya guys ya. Jadi kita ada di Bandar Tuna. Dia itu kayak franchise dari Makassar gitu guys. Jadi kayak semua menunya kebanyakan itu menu tuna gitu ya guys, yang diolah jadi berbagai macam makanan gitu. Langsung aja kita masuk ke tempatnya ya guys ya. Let's go. Nah guys, jadi makanannya udah datang nih guys. Kita pesan banyak ini guys, semua nih. Wah. Ya, jadi tadi kita sempat muter-muter lokasinya. Jadi tadi itu di lantai 2 itu ada tempat makan juga ya, cumanya dia itu untuk smoking area. Terus kemudian di atas juga itu ada ruang VIP guys. Jadi kalau misalnya kalian mau makan rame-rame bareng keluarga atau bareng teman-teman kantor, itu juga bisa banget ya booking ruang VIP-nya itu guys. Dan ini juga sempat tanya-tanya ya ke pegawainya gitu kan. Dan ternyata ini baru aja buka tanggal 9 Mei 2023. Terus dia itu cabang utamanya itu di Makassar guys. Jadi di Makassar itu ada 2 cabang, Bali 1 cabang, terus cabang di Surabaya baru ini itu guys. Begitu kita masuk, kita dapat menunya ya guys ya. Dan itu menunya itu all about tuna ya guys ya. Iya, tuna kabeh. Tadi kayak buka tuh kayak, oh ini kok tuna, ini tuna, sate tuna, apa tuna gitu kan ya. Langsung aja kita cobain ya guys ya. Lanjut, mari makan. Ini ada paket, tadi itu namanya paket rahang tuna gitu kan ya. Dan kita itu langsung dapatnya itu nasi, rahang tunanya, terus ada kuah sama sayurnya gitu ya. Gila, kayaknya paketnya lengkap ya. Dan yang paling mengagetkan itu adalah rahang tunanya ini kok segini juga, aku kaget. Wah, kok gede banget ya. Terus habis itu kayak apakah ini cuma tulang tok gitu kan, soalnya rahang gitu ya. Ternyata ya kita eksekusi bareng-bareng guys. Untuk pilihan dagingnya itu ada 2 ya guys ya. Kalian bisa pilih yang potongan rahang sama potongan dada gitu ya guys ya. Nah kalau katanya mbaknya, karena kita bukan ekspor di tuna ya guys ya, katanya mbaknya itu kalau yang dada itu dia lebih ke arah daging, kayak daging ayam gitu. Tapi kalau misalnya dia rahang, dia itu memang tampaknya lebih besar, tapi karena besarnya itu karena ada tulangnya, plus lebih berlemak gitu guys katanya. Oh iya, sebelum itu ya guys ya, tadi itu kita dikasihin 3 sambal yang berbeda gitu guys ya. Jadi yang pertama itu apa ya? Yang tengah yang hijau ini dabu-dabu. Terus kalau yang ini tuh sambal parape. Katanya itu manis. Yes. Oke, kita langsung cobain yang ikannya dulu ya, yang di sini ya, rahang tunanya ya. Kita cobain dagingnya dulu. Iya, terus tadi paketannya di sini semua itu ya guys ya. Kan ada paketan itu kan nasi gitu kan. Nah nasinya sendiri kita bisa milih mau pakai yang nasi merah atau nasi putih guys. Yes. Jadi kalau kalian mau diet ya bisa pakai nasi merah gitu. Diet. Ini kita coba dagingnya aja ya. Ini motongnya gampang banget sungguhan. Ngempuk banget gitu. Dan ini baunya enak sih. Ya dari baunya sih kerasaan ini dibakarnya mau udah dalam-dalam ya guys. Kita cobain dagingnya ya guys ya. Kencang. Kalau ini segini dagingnya ya, terus nasi segini kayak gak banding gitu guys. Nasi wah kayak ini dagingnya ya luar biasa. Kalau bisa bilang ini daging yang empuk yang pernah aku cobain sih. Soalnya menurutku ini pas di rahang itu kan di bagian anggapannya pipi nih ikan nih gitu ya, lembut banget gitu pas
cokot gitu ya. Terus ini menurutku rasanya itu sampai meresap sampai dalam ya. Jadi kayak ada rasa kayak dikasih mentega terus dibakar gitu ya. Jadi rasanya itu enak gitu, gurih ikan gitu. Cuman karena ini mungkin di daerah nih pipi dan ini digorengnya sampai agak kering ya. Ini rasa dagingnya itu juga nggak ada keluar oily atau apa gitu ya. Jadi rada sepoh di bagian paling dalamnya ya gitu ya. Tapi overall nih rasanya enak sih, gurih. Dan ini kalian tahu guys, satu paket lengkap ini ya guys ya. Ada sayur, ada sopnya, terus ada ikannya. Itu harganya 38.000 guys. Luar biasa, Kayak 38. nggak masuk akal. Iya. Tapi ingat 38 tuh belum termasuk PPN ya. PPN-nya 11% guys. Kayak makanan di Surabaya, porsinya sebanyak ini dan harganya 40-an. Wah. Kalau harusnya 80 aku ya. 60 paling. 60 80. Nah ini sekarang kita coba makan, ya bapaknya sudah makan dengan sopnya. Ya wes oke, kita combo ya guys. Wah. Beda gitu kan ya. Tapi ini emang benar ya, kalau misalnya makan ini tuh pakai kuahnya ya. Kuahnya tuh mungkin ini apa, the power of santan mungkin ya. Tapi rasanya itu enak guys, gurihnya itu kayak lompat lagi gitu loh. Jadi ikan udah gurih, ditambahin kuahnya lagi itu kayak langsung levelnya tuh berubah gitu. Dan ini rasanya lebih fresh dan lebih enak gitu. Terus akhirnya dikasih kolak ya, ternyata bukan ya. Tapi itu memang sopnya gitu. Dan itu lebih ke arah asin tuh. Jadi kayak memang kalau misalnya kalian makan cuma ikan dibakar gini aja, itu ya kalau dalam jangka waktu lama ya mungkin kayak ya agak sepoh gitu kan. Walaupun rasanya enak ya. Tapi kalau misalnya kalian makan barangnya sop, itu lebih enak lagi sih. Jadi kayak kombinasi. Wah, jadi dagingnya lembut juga ya, enak rasanya. Mantap banget. Lanjut kita mau nyobain ini sate tuna guys. Ini satu tusuknya 7.000 guys. Kayak Dan wow. potongannya itu segede gitu. Ngawur ya. Ini bukan sate babi ya guys ya. Ya itu bukan saikoro ya, ini olehnya modelnya kotak-kotak gitu. Langsung kita cobain. Tantang. Kayak di model bumbu kayak babi ya, sate babi gitu ya. Benar. Jadi dia itu dikasihin kecap dan ini tuh empuk jos banget ini, enak banget gila. Kayak aku baru pertama kali nyoba rasa sate yang empuk itu kayak gini. Ini baru pertama kali aku. Wah enak banget. Benar sih katanya Pak Endro, jadi kayak makan sate ini kayak makan sate babi rasanya gitu ya guys ya. Tapi ini pakai daging tuna gitu guys. Dan ini karena dia ini udah dipotongin ukuran sate ya, jadi otomatis kayak dari segi bumbunya itu bisa benar-benar ngeresep sampai ke dalam guys. Memang kalau dibandingin sama yang ada tulangnya ini kan ya kayak ketutup gitu kan guys. Tapi karena ini dalam bentuk sate ini kayak lebih jos lagi guys. Tapi ini ada rasa asin juga nggak Bu? Ada kerasa dikit gitu ya? Lebih strong ya? Lebih strong. Enak sih ini. Gila. Tapi kerasa bau ini ya, bau seafoodnya itu kerasa ya? Tapi bukan amis ya, amis, tapi bau kayak rasa laut gitu, enak cuman. Nah ini kita mau nyobain gulainya ya guys ya. Nah kalau gulainya tadi sih harganya 38 itu exclude nasi ya guys ya. Jadi harus nambah nasi lagi gitu. Ini potongannya gede sisan gitu. Soalnya kita belinya rahang sih. Jadi karena pesannya rahang lagi, jadi kelihatan besar ya guys. Nah ini karena ada bumbunya ya, apakah rasanya akan sepoh kayak sing ini ya rahang biasa ya yang dibakar atau lebih enak lagi gitu? Mari kita buktikan enak atau enggak. Kita cobain. Kancang lu jatuh. Wow. Gulai ini racikannya ku mantep, pas banget gitu. Dan ini rasanya nggak strong sungguhan. Kayak rasanya itu light, tapi ku enak gurih gitu loh. Dan itu saya kayak ngasihin rasa yang berbeda. Dan itu nggak pedes gitu loh. Biasanya kan ada gulai yang rasanya pedes. Walaupun ini ada merah-merah nih, tapi nggak pedes. Dan itu baunya itu enak gitu. Nyampur ambil tuna nih. Dan itu lembut, gila kan bayang loh bisa rasanya enak, gurih, gabung ambek tunane gitu sing lembut.
Iki juara iki. Dan dari itu karena aku makannya itu dapat ini ya, potongan kulitnya ya. Jadi ada lemaknya juga. Gila, enak banget. Dan ini untuk gulainya sendiri kan biasanya ada orang yang masak gulainya itu kan kayak kental banget kan. Ini dia itu lebih ke arah encer gitu. Dan dia rasanya nggak terlalu strong ya. Nggak terlalu strong tapi enak gitu. Jadi pas gitu guys. Light tapi pas. Wah ini kayak wah. Dan ini juga nggak berlemak ya. Minyaknya gula ini ya minyaknya ada sih cuma tapi nggak biasanya ngendel sampai kayak misain antara lemak ambil gula ini gitu ya. Ini bisa nyatu pas gitu. Enak banget ini, enak banget juga. Kayak perlu datang lagi untuk nyobain yang lain gitu ya. Oke, next kita mau nyobain otak-otak. Jadi ini otak-otaknya itu ukurannya juga cukup besar ya. Jadi dan gemuk sih. Biasanya kan orang buat otak-otak kan ini ya. Apa kayak seramping model gitu ya guys ya. Seramping model. Cuma yang bukanya ini hati-hati ya guys ya, karena ada ini staples-nya. Staples dan ini ya hasil pembakaran gitu ya. Cuman di sini tadi kita nggak dikasih bumbu otak-otaknya sih, jadi kayak pure otak-otak aja. Kayak ini harus pakai sambal ngono sih. Boleh ya, nanti kita cobain sambelnya ya guys. Yes, jadi kita cobain. Kenyang. Paling beda dari apa yang biasanya aku coba. Jadi otak-otak ini tuh kering di dalamnya. Tapi aku nggak tahu apakah kering ini menjadi rasa yang enak atau rasa baru gitu ya. Soalnya yang kebiasaan aku coba itu otak-otak itu nggak apa ya, terlalu mengkilat gitu, lentur, lembek gitu. Dan itu rasanya itu kayak kebanyakan tepung gitu. Tapi ini itu dagingnya tuna ini kerasa banget ya. Sampai makannya rasanya kayak di mulutku itu bahwa tuna ini kenceng. Mungkin ya menurutku ya minusnya adalah dia ini garing sih. Mungkin kan kita biasa dengan otak-otak yang juicy gitu, bukan juicy ya, kayak letoy-letoy dan basah gitu kan. Kalau ini memang kering sih, mungkin karena tuna ya, kan kalau tuna semakin dimasak kan ya memang ini ya, kayak kering gitu kan, dry. Nah ya ini kalau kalian gado ini, menurutku ya nggak terlalu ada kayak rasa gimana gitu ya. Jadi kalau memang kalian pengen rasanya yang kuat ya kalian pakai kuah gulainya atau pakai sambelnya gitu ya guys ya. Tuh ya dijulit teme kuah gulai ini ya mungkin rasanya jadi lebih enak. Ya, terus kita cobain sashimi. Yes, kita sekarang cobain sashiminya ya. Ini tadi itu kita pesan yang tataki. Jadi tataki itu ada lapisannya gitu ya. Dan ini juga ada ini ya, ada biji wijen. Dan ini kayak melihat daging tunanya itu kayak wah cantik banget sih dagingnya. Kayak fresh gitu. Kita cobain sama kecap asin sama ini jadi dikasihin wasabi. Aku mau wasabi ini sih. Guys, kita cobain. Kita coba yang pertama. Kencang. Tuna ini kayak rasa banget ya, fresh banget gitu. Kayak memang tataki ini memang kayak omongan Bu Maria tadi ya. Jadi kayak di luar itu matang, tapi di dalam itu sih ini raw gitu ya. Itu rasa enak. Dua perpaduan yang berbeda itu dimakan jadi satu, kayak ada sing empuk-empuk, ada sing krenyes gitu ya. Wah enak itu. Dan ini yuk apa ya? Aku bisa ngomong ini adalah sashimi yang fresh selain yang ada gitu ya. Ini tuh fresh dan ini tuh enak banget guys. Gak nyangka aku. Dan itu apa ya, kayak dia potongannya dagingnya itu kayak mentek gitu guys. Jadi kayak pas kalian masuk mulut itu kayak Tapi kalau memang dibandingkan ya, otomatis menang yang ya, ini ada rasa bumbunya yang khas Indonesianya gitu guys. Ini bagi kalian yang nyobain makanan di sini ya, mungkin bisa tulis di komen ya. Makanan mana yang kalian tuh yang recommended lagi gitu ya. Mungkin kita bisa datang yang kedua kalinya dan nyobain makanan itu gitu. Lagi enak sebenarnya, kayak fresh kabeh gitu. Kita cobain sambal yang parape. Oke, aku udah dapat. Oke. Kita cobain. Kacang. Wah, itu enak gitu. Ini manis loh. Manis Pak, tapi manisnya tuh enak, renyah gitu rasanya.
Gak nyangka, tak kira pedes. Wah, ini bakalan pedes gitu ya. Ternyata enak. Terus kayak ini ya, kayak udah gulainya itu enak. Kita tambahin sambal parapenya itu lebih kayak nuan-nuan lagi gitu guys. Tadi aku nyobain ini ya Bu ya, yang rahang tuna aja ya, yang tadi kita bilang katanya sepo ya. Tambah itu gila, wah enak guys. Boleh nambah nggak ya ini ya? Harusnya boleh sih. Jadi langsung aja kita penghabisan. Nah guys, jadi kita udah selesai ya makan di Bandar Tuna ini ya guys. Ini kita nggak nyangka banget kalau bisa sampai rasanya kayak gitu itu ya. Dan masakan Makassarnya itu benar-benar bisa kayak masuk ke lidah orang Surabaya gitu guys. Kayak mantep, rasanya enak guys. Ini beneran wajib kalian cobain ya. Ini kayak gak pernah aku ketemu di Surabaya model kayak gini ya. Ya, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindus setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Cikindus. Bye-bye.